Halo Sobat Peternak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edo ingin berbagi tips nih tentang mengatasi pakan yang lagi mahal sekarang. Nah, di sini kita ada beberapa macam sampel pakan yang akan saya jelaskan dan bagaimana cara menimbangnya dengan cara menggunakan timbangan digital. Nah, timbangan digital ini ya selain ini juga bisa, terserah teman-teman mau pakai timbangan apapun itu semua bisa, yang penting ada timbangannya. Nah, pertanyaannya sih simpel, berapa sih pakan yang saya keluarkan untuk memakankan kambing saya yang paling besar? Nah, patokan saya kambing yang paling besar kenapa? Karena dia makannya paling banyak. Nah, nanti kalau kita bisa mematokkan itu aja, kita bisa lihat yang bawah-bawah. Jadi kan kalau kambing-kambing yang kecil-kecil seperti ini itu paling makannya di bawahnya yang paling gede ya. Oke, langsung saja ya. Caranya kita siapkan timba yang kering. Ini kita timbang dulu ya. Kita timbang dulu beratnya berapa. Nah, beratnya 0,225 gram, jadi 225 gram. Ini baknya saja. Nah, caranya nanti kita reset aja biar dia kembali nol, biar stabil. Oke, yang langkah pertama biasa yang kita lakukan itu polar. Ini mas, polar mas, ini mas, polar short. Ini polar. Polar kalau di kandang kita itu khusus yang cowok dua cawuk itu dua tangan gini. Nah ini mas. Oke, terus kita masukkan ke sini. Nah, berapa ini? 135 gram. Nah, catat teman-teman, 135 gram, 0,135. Oke. Selanjutnya itu menir jagung. Menir jagung untuk pejantan biasanya kita kasih 2 karena ini adalah sumber protein juga banyak. Selain polar itu juga ada sumber proteinnya juga. 2. Nah, ini kita reset lagi biar 0 lagi. Oke. Terus kita tuangkan. Sama ternyata 135 gram. Oke, kita reset lagi. Selanjutnya ini yang kita awali sumber protein ya. Sumber proteinnya polar sendiri itu teman-teman juga udah tahu mungkin di antara 15-an kurang lebih. Terus yang menir jagung juga kurang lebih segitu karena masih banyak menir jagungnya. Nah selanjutnya itu ada rusak, kacang hijau. Kacang hijau kita biasanya 1 cawuk. Nah, kacang hijau ini kacang hijau reject, tapi insya Allah kandungan di dalamnya masih bagus. Kita coba lihat. 0,060 gram. 0,060 gram. 0,060 gram. Selanjutnya kulit ari kedelai. Kalau kulit ari kedelai cukup 1 cawuk juga. Kulit ari kedelai ini sangat bagus. Agak ke atas mas ya. Nah, nih kulit ari kedelai mas. Nih kulit ari kedelai. Ini proteinnya juga tinggi nih. Protein tinggi di atas 14 atau ya kurang lebih lah. Nanti bisa riset. lihat. Oh iya, kita reset dulu. Kita reset dulu, kembali 0.
0,075. Coba dilihatkan Mas, 0,075. Oke. Nah, ini tadi ada polar, menir jagung, kacang hijau, terus kulit kacang ari, kulit ari, kedelai. Itu kita ambil sumber proteinnya. Nah, di sini udah ada sumber protein. Nah, selanjutnya serat. Kita serat ada jenjet jagung, biasanya 2 cawuk untuk cowok. Nah, ini jenjet jagung kayak gini Mas. Oke, diperlihatkan. Kita timbang lagi ya kayak gini modelnya. Agak susah tapi nanti akan tahu berapa sih yang pakan yang kita perlukan untuk ini, berapa ribu rupiah. Oke, kita tuangkan. Oh, sama 0,075. Terus ada lagi pongkol telo. Pongkol telo. Pongkol telo kalau di kita buat cowok juga dua cawuk. 2 cawuk kayak gini. Ini mungkin agak berat ini. Pongkol telo itu singkong yang dipakai atasnya doang. 0,160 ya, 0,160. Oke, yang terakhir ada kulit kacang tanah. Kulit kacang tanah itu perlu, ini seratnya tinggi banget. Nah, saking tingginya kita cuma pakai 1 cawuk aja lah. Yang penting kan tadi udah banyak seratnya juga. Kita coba, kita timbang lagi berapa ini. 0,45 0,045. Oke, 0,045. 0,045. Oke, begitu teman-teman caranya untuk menentukan berapa sih kita perlukan untuk pakan kambing sehari-hari. Ini untuk yang gede ya, belum yang kecil nanti. Yang kecil paling ya di bawahnya ini. Ini 1 timba hampir bek. Nah, begitu. Nah, cara selanjutnya itu kita tuangkan. Nanti untuk hitung-hitungannya nanti ya, agar teman-teman berpikir-pikir atau tetap stay tune di video ini. Nah, kita taruh timbo. Apa ini namanya Mas? Yes, pokoknya tempat adukan lah untuk pakan. Nah, kita ratakan dulu. Kita ratakan. Nah, kita ratakan. Terus kita kasih namanya vitamin. Vitamin ada kalsium, ada banyak di sini. Ini bubuk kayak gini vitamin. Ini cukup segini aja Mas. Terus udah ulet-ulet lagi, diulet-ulet. Nah, ayo Mas kesini agak maju Mas. Lalu kita kasih air. Kenapa kita kasih air? Karena ini banyak debunya. Oh, banyak debunya. Biar nggak berdebu, jadi kita kasih air sedikit saja, agak ke bawah Mas, bawah. Kita kasih air sedikit aja, terus kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk, ini banyak ya teman-teman, banyak sekali ini. Oke, kurang kelihatannya, sedikit saja untuk menghilangkan debu sebenarnya, biar tidak flu kambing. Kambing juga punya sakit flu. Kita aduk-aduk
kita ratakan. Nah, ini udah nggak sabar nih kambingnya ini ya Mas ya. Udah mulai nyodok-nyodok pintu kelihatannya. Oke, sudah nggak usah basah-basah, kelihatan nih Mas. Ini agak-agak mamel sedikit. Nah, udah, kita lihat ekspresi kambing ketika kita kasih makan ini. Mungkin kata teman-teman banyak ada yang kurang anu, paling nggak doyan. Kita coba. Ini kambingnya tawa yang kita coba nih. Nih. Oke. Terlihat sangat mau sekali. Kita shoot kambingnya Mas. Di shoot kambingnya. Ini kambingnya besar ya teman-teman, kurang lebih satu kental lah, 1 kental lebih, tingginya 98. Nah ini teman, makannya juga lahap. Nah kita lihat. Oke, begitu teman-teman. Jadi gini, sini Mas. Jadi gini, kita kan tadi kita main antara lain di polar, menir jagung, kacang hijau, terus kulit ari kedelai, sorry, terus jenjet jagung, pongkol telo, sama kulit kacang tanah itu sedikit. Nah, Mas, kok banyak sekali sih, apa nggak mahal? Oh tidak, tadi kan timbangannya tahu sendiri berapa. Cuma di bawah 1 kilo semua, di bawah 500 kilo semua, 500 gram semua. Jadi nanti kita akan berapa sih yang didapat, berapa kilo ternyata pakan dari si Siva ini. Nah nanti kita akan hitung. Selain itu, kita selain pakan kering untuk menanggulangi lonjakan pakan dan nutrisi yang banyak ini, kita juga tidak mulu pakan kering saja. Di sisi lain kita juga siapkan ini pakan hijau namanya rumput odot. Nah, ini nanti akan, setelah ini kan ini kita syutingnya sore hari lah. Setelah kita kasih makan, kita kasih ini suket odot namanya, rumput odot bahasa Indonesianya. Oke, gitu ya. Jadi sebentar lagi kita akan hitung berapa sih yang diperlukan untuk satu kambing ini. Halo sobat, halo teman-teman. Nah, di sini kan udah kita hitung nih tadi polarnya 0,135 kilo, berarti kan 135 gram. Terus ada menir jagungnya itu juga 0,135 kilo, berarti 135 gram. Kacang hijau 0,060, kulit ari kedelai 0,075, jenjet jagungnya itu 0,075, kulit kacang pongkol telo itu 0,160, kacang tanahnya 0,045. Oke, ini tadi. Nah, di sini ada kandungan proteinnya itu diantara lain kita ambil di polar, menir jagung, kacang hijau dan kulit ari kedelai. Nah, di sisi lain dari ke 1, 2, 3, 4 ini proteinnya cukup tinggi-tinggi semua. Kita pakainya cuma sekian setiap harinya ya. Dan insya Allah protein mencukupi di atas 13, kan di rumenansia itu minimal 13% protein. Nah, untuk seratnya itu kita ambil juga di jenjet jagung, pongkol telo, dan kulit kacang tanah. Nah, jenjet jagung juga ini mengandung serat juga bagus juga, dan juga ada proteinnya tapi sedikit banget. Nah, pongkol telo itu mengandung kalori dan energi yang tinggi juga. Jadi di telo itu, dan proteinnya juga ada setidaknya, cuma seratnya juga banyak. Nah, di sisi lain juga ada kacang hijau, protein juga ada, cuma sedikit banget, di bawah 5% paling, tapi seratnya tinggi. Nah, untuk biar nggak mencret, kalau kebanyakan protein biasanya mencret rumen seperti kambing. Dan ini bisa dicoba untuk seluruh kambing, bisa insya Allah. Lalu di sini ada perhitungannya.
Nah, di sini tadi yang pertama itu Polar. Polar di tempat saya itu harganya 4.000. Yang kedua menir jagung 2.600. Yang ketiga itu ada kulit ari kedelai itu kacang hijau, Deng. Ini kacang hijau ini 3.500. Terus ada kulit ari kedelai itu 4.800. Ada jenjet jagung itu 1.600. Terus kongkol telo itu di tempat saya 2.000. Kacang tanahnya hanya 1.400. Nah, ini kita kalikan teman-teman. Nah, kita kalikan, kita dapat nilainya. Yang pertama itu Polar cuma Rp540. Terus selanjutnya Rp351, Rp210, Rp360, Rp120, Rp320, dan yang terakhir itu Rp63. Nah, akhirnya kita hitung per 0,685 kilo atau 685 gram itu berarti kita mengeluarkan pakan 1964, hampir 2000 teman-teman. Ini sekali makan. Biasanya kalau kambing jantan itu kita kasih 2 kali pakan, jadi bisa lihat sendiri. Nah, kalau kambing selain jantan kita juga kasih cuma di setengahnya saja. Karena apa? Kita juga nanti kasih suket odot juga. Jantan juga kita kasih suket odot juga. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang cara hitung kebutuhan pakan kita. Jadi kesimpulannya gini, apapun itu komoditinya terserah teman-teman. Jadi kita harus mencakupi ada proteinnya, karbohidrat, terus serat pakannya, dan lain-lain kita harus perhatikan. Nah, di sisi lain juga itu saling ya, kita ininya menginisiasi inisiatif sendiri untuk peternak. Karena apa? Harga pakan melonjak, jangan khawatir, ada solusinya. Pakan hijau melimpah juga bisa. Di sisi lain kita juga tetap pakai namanya itu ya pakan kering atau konsentrat kita buat sendiri. Jadi tadi untuk kambing jantan saya sendiri itu kita pakainya kurang lebih 0,685 kg antar 685 kilo atau 685 gram. Nah, untuk kambing jantan saya kita pakai 2 kali makan. Kalau betina-betina ini kita satu sekali full, yang sore kita kasih setengah. Dikarenakan apa? Kita hijauannya juga lebih banyak karena mereka untuk menghasilkan susu yang lebih bagus. Jadi gitu. Nah, intinya kita kreatif untuk gimana sih caranya pakan ternak itu biar murah. Di sisi lain juga kita lihat proteinnya, ya intinya kandungannya kita ambil lah, kita gunakan untuk pakan. Jadi gitu saja teman-teman. Atau ada kritik saran silahkan, kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi kalau saya ada salahnya ya mohon maaf. Intinya sama-sama belajar. Anda di sana memberi masukan saya, kita saling sharing, nggak apa-apa. Jadi di sini tidak ada yang namanya bullying-bullyingan ya teman-teman, jangan dibullying. Intinya saya juga peternak pemula, baru kurang lebih 5 bulanan. Ya, saya membuat resep sendiri di sini dan alhamdulillah lancar dan tubuhnya juga besar ya Mas ya. Coba disut di sana, badannya juga terlihat besar. Nah, saya menggunakan pakan kering itu mulai sebulanan ini. Jadi sebulan setengah ini kita sudah mulai pakan kering. Yang awalnya dulu ampas tahu, kangkung kering, sama Polar saja. Karena ampas tahu di tempat saya itu agak susah juga sekarang. Ya mau apa boleh buat, kita cari alternatif lain. Jadi begitu teman-teman. Dari sisi lain juga kambing juga bagus. Ya kita lihat sendirilah tadi, bisa dilihat. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Kita di sini hanya belajar. Ayo kita kembangkan peternakan Indonesia. Yang muda itu lebih bisa berkarya, yang tua bisa menaungi kita untuk
lebih bagus lagi. Kalau ada kritik saran langsung ke bawah, kita nggak usah ricuh apa yang lain. Kalau ada salahnya ya mohon dimaafkan. Intinya sama-sama belajar, ada ilmu sedikit saya sampaikan, kurangnya mohon diperbaiki, kita bahas ke depannya. Oke, terima kasih, stay tune, like dan subscribe, jangan lupa, dadah.